Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Maharani bersama kedua teman saya, Madrin dan Samuel, ingin mempresentasikan progres kita selama ini. Dan kita akan memulai dari analisa makro, meso, mikro, sama climatic analysis. Nah, yang pertama, jadi lokasi kita itu ada di Terminal Kumun, yang merupakan dia tuh bekas terminal di Kelurahan Kumun Mudik, Kecamatan Kumun Debay, Kota Sungai Penuh Jambi, yang saat ini tuh kondisinya terbengkalai. Dan kawasan ini tuh lokasinya strategis yang memiliki potensi untuk bisa berkembang lebih besar karena berada di kota yang dikenal sebagai pintu gerbang menuju kawasan wisata alam Kerinci. Nah, jadi dengan posisi yang strategis tersebut, seharusnya tuh bisa mampu mendukung perkembangan aktivitas ekonomi sama pariwisata daerahnya. Namun, akibat tidak adanya fungsi yang jelas dan pengawasan yang memadai, area ini tuh sering dimanfaatkan untuk kegiatan negatif. Nah, selanjutnya ini makro analisisnya. Dan di sini tuh ada radius 20 km, 50 km, sama 100 km. Nah, selanjutnya untuk jarak antar kota terdapat kota-kota di sekitar Sungai Penuh, diantaranya ada Siulak Mukai dengan jarak 19,3 km, terus ada Tapan dengan jarak 69 km, terus ada Indrapura dengan jarak 95 km, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada landmark di dalam radius 5 km dari area tapaknya, diantaranya itu ada Bukit Kayangan dengan radius 5,3 meter, terus ada Jembatan Kerinduan yang berjarak 5,7 km, dan Lapangan Merdeka yang ada di pusat kota Sungai Penuh dengan radius 4,9 km. Selanjutnya, untuk mesoanalisisnya, lokasi yang berhubungan dan jarak serta waktu tempuhnya ada Man Sungai Penuh dengan jarak 1 km yang bisa ditempuh dalam waktu 14 menit menggunakan sepeda motor. Selanjutnya ada Masjid Jami Kumun dengan jarak 850 meter yang bisa ditempuh dalam waktu 11 menit. Dan juga ada Puskesmas Kumun dengan jarak 750 meter yang bisa ditempuh dalam waktu 10 menit, dan lain-lainnya. Nah, ini untuk aksesibilitas kendaraannya. Untuk garis yang warna ungu, dia itu jalan utama kota yang biasanya dilewatin sama angkutan kota. Terus yang garis warna biru, dia itu jalan yang bisa dilewati mobil, motor, sama pejalan kaki. Sedangkan yang merah, jalannya tuh hanya bisa dilewati motor dan pejalan kaki saja. Nah, selanjutnya, mikroanalisis akan dipresentasikan oleh teman saya, Kak Sam. Ya, baik. Yang pertama ini ada mikroanalisis untuk sirkulasi kendaraan. Di sini ada keterangan untuk JL1 ini merupakan jalan raya yang dimana pada data yang ada di jalan raya di depan sangat jarang ramai untuk lalu lintas. Di sini ada kekurangan pada jalan ini, ada ruas jalan yang kecil dan kesulitan akses untuk memutar balik kendaraan roda 4. Kemudian untuk kelebihannya adalah aktivitas lalu lintas di jalan ini tidak terlalu ramai seperti di jalan raya pada perkotaan. Baik, selanjutnya untuk pejalan kaki dan trotoar. Di sini analisis yang kami dapatkan adalah pada hasil analisis yang didapat yaitu jalan tidak memiliki jalur trotoar untuk pejalan kaki. Jadi untuk kekurangannya ini adalah dengan tidak ada jalan trotoar, maka orang-orang yang berjalan harus menggunakan ruas jalan dan kemungkinan akan bertambah sempit untuk ruas jalannya. Kemudian pada responnya yang akan dilakukan adalah dengan menambahkan trotoar di sepanjang depan area tapak. Selanjutnya, ya, pada selanjutnya adalah analisis kebisingan. Di sini untuk NS1 merupakan lahan hijau yang berada di sisi atas, samping kiri, dan juga bagian bawah. Kemudian untuk JL1 ini merupakan jalan yang minim dengan kebisingan karena jalannya cukup untuk
tidak terlalu ramai untuk lalu lintasnya. Di sini untuk area B1 dan juga JL1 menurut skala desibel kendaraan bermotor memiliki nilai sebesar 70 sampai 80 desibel. Di sini kekurangannya adalah lebar jalan sempit cukup untuk satu mobil dan satu motor. Kemudian kelebihannya adalah lalu lintas tidak terlalu padat yang tidak menimbulkan terlalu kebisingan yang terlalu banyak. Untuk selanjutnya, analisis untuk PDAM dan drainase. Di sini untuk PDAM-nya berada di depan atau di pinggir jalan raya dan juga di sepanjang jalan untuk pinggir jalannya ini merupakan ada saluran drainase untuk lingkungan. Kekurangannya adalah untuk jaringan saluran air bersih yang memadai di sekitar area dan hanya beberapa titik saja. Kemudian pada jalur saluran drainase sudah ada yang cukup baik dan juga untuk area lingkungan yang cukup memadai untuk saluran drainasenya. Selanjutnya, untuk gardu listrik dan fiber optik di sini ada keterangan untuk L1 dan F1. Di sini L1 merupakan gardu listrik yang berada di depan depan area site. Kemudian ada kabel fiber optik juga yang ada di depan area site. Kemudian untuk karena jarak gardu listriknya lumayan jauh, harus dibuat gardu listrik tambahan di area depan site untuk menyalurkan area listrik ke dalam site yang akan dibuat. Selanjutnya, di sini untuk microanalisis dari pemandangan dari dalam ke area luar tapak. Di sini ada V1, V2 dan V3. V1 ini menghadap ke arah depan dengan view untuk persawahan, dan kemudian untuk V2 ini menghadap ke sisi bangunan di sampingnya, dan V3 merupakan area yang memandang langsung ke arah lahan hijau di area belakang dan juga di atas. Di sini kekurangannya pada V2 memiliki pemandangan yang kurang baik karena menghadap langsung ke arah bangunan lainnya. Pada area sisi barat dan di sisi bawah ini akan direncanakan sebagai area penunjang dan pelayanan. Selanjutnya, di sini ada mikroanalisis untuk kontur. Di sini saya membuat 3 sampel, ada K1, K2, dan K3 yang saya ambil dari Google Earth. Pada data yang diperoleh melalui Google Earth, perbedaan ketinggian atau elevasi dari area belakang ke area depan tapak didapat nilai rata-rata tertinggi sekitar 16 meter. Selanjutnya, ya di sini ada mikroanalisis untuk vegetasi yang dimana untuk di dalam site ini terutama yang di bagian depan terdapat pohon jambu yang dimana berfungsi sebagai peredam suara. Kemudian ada pohon randu dapat berfungsi sebagai peredam suara juga, dan juga di depannya ada beberapa rumput liar yang jarang dipelihara. Kemudian untuk respon desainnya adalah pada area tertentu akan digunakan vegetasi existing. Banyaknya tanaman yang tidak terawat akan ditebang dan diganti dengan tanaman yang baru. Selanjutnya, ya, di sini ada sun direction dan shadow. Di sini saya membuat ada 3 waktu yang berbeda. Yang pertama pukul 7 pagi, kemudian ada jam pukul 12 siang dan juga pukul 5 sore. Di sini saya membuat sampel untuk membuat data juga yang saya ambil dari Climate Sungai Penuh di Weather by Mon dengan data sebagai berikut. Suhu tertinggi yang pernah tercatat adalah 38,14 derajat pada bulan November, dan suhu terendah tercatat adalah 20,07 derajat pada bulan Januari
Mei, Agustus, Oktober, November, dan Desember. Dan rata-rata suhu harian adalah 28,45 derajat. Kekurangannya adalah suhu yang terkadang sangat ekstrim akan membuat suasana di lokasi terasa tidak nyaman. Dan kelebihannya adalah dengan cahaya yang dapat dimanfaatkan sebagai cahaya alami dan dimanfaatkan untuk konsep keberlanjutan arsitektur. Selanjutnya, ya, di sini ada rainfall and wind atau hujan dan juga angin. Di sini saya ada beberapa data yang saya cari dalam data di Kota Jambi, yaitu curah hujan tertinggi yaitu 600 mili pada bulan Mei dan curah hujan maaf Mbak, ini ininya hilang presentasinya ya. Terendah pada bulan September yaitu 50 mili. Intensitas kecepatan angin rata-rata adalah 4 mili per second dengan kecepatan tercepat yaitu 8 mili per second pada pukul 12 siang dan dari arah selatan barat, dan kecepatan angin terendah yaitu 2 mili per second pada pukul 12 malam dari arah barat laut. Selanjutnya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Madrin. Silakan Mas. Baik, selanjutnya climatic analysis. Berdasarkan hasil dari climate analysis, bangunan harus menerapkan beberapa penyesuaian. Yang pertama, menggunakan plafon tinggi agar udara panas di dalam ruangan bisa naik ke atas untuk menjaga area tetap sejuk. Lalu menggunakan kipas angin gantung sebagai solusi pendinginan pasif utama sangat efektif untuk menurunkan suhu ruangan secara alami. Lalu beranda lebar sebagai area transisi semi terbuka seperti teras atau balkon beratap sebagai ruang santai yang aman dari cuaca luar. Lalu ada kripisan atau overstick lebar. Desain atap yang menjorok lebih keluar untuk melindungi dinding dari tampes hujan deras dan blokir sinar matahari langsung untuk mengurangi radiasi. Lalu menggunakan material ringan seperti kayu, bambu, atau material ringan lainnya agar dinding tidak menyerap dan menyimpan panas terlalu lama. Selanjutnya. Oke. Ada gak suara saya? Ada. Selanjutnya ada perubahan rasa dan master plan. Silakan. Oke. Selanjutnya ada set plan yang sudah superimpose juga dengan data kontur existing melalui Google Earth. Master plan ini sudah menerapkan dari zonasi sebelumnya. Untuk itu masuk dari depan tapak itu ada pos jaga, lalu menuju lobby. Di samping lobby itu ada area restoran di sebelah kanannya, lalu di sebelah kirinya itu ada landscape area, lalu ada convention center. Lalu di atas lobby itu ada area pengelola dan ruang area parkir mobil serta taman. Lalu di sebelah kanannya itu ada area servis dan parkir bis. Lalu di sebelah kirinya itu ada wellness center, spa, dan gym. Lalu untuk resort itu berada pada kontur yang tinggi dari bagian atas. Khusus untuk resort area VIP room itu terdapat bagi car track fasilitasi resort yang VIP. Lalu untuk single roomnya ada di sebelah kanan. Lalu untuk di family roomnya ada di bagian sebelah kiri di seberang VIP room. Selanjutnya. Ya, baik. Untuk perubahan masa opsi 1 ini
Pada tahap awal dimulai dengan identifikasi lahan seluas 32.160 meter persegi yang memiliki karakteristik topografi berkontur sebagai parameter utama untuk desain. Kemudian yang kedua adalah transformasi berlanjut pada penempatan massa solid tunggal atau monolith block yang mengisi batas tapak untuk menentukan kapasitas ruang secara makro. Kemudian yang ketiga ini adalah fragmentasi dan subtraksi, yang dimana massa tunggal tersebut kemudian dipecah atau di-split menjadi beberapa bagian untuk menciptakan poros sirkulasi, jalur udara, dan aksesibilitas di dalam tapak. Kemudian pada bagian keempat adalah penataan klaster, yang dimana unit-unit yang telah terfragmentasi disusun sesuai dengan kontur yang ada pada tapak. Kemudian yang bagian kelima adalah artikulasi untuk arsitektural. Pada tahap ini adalah pemberian identifikasi visual melalui perubahan elemen atap miring atau pitch roof dan detail landscape untuk menghasilkan gubahan massa yang responsif terhadap iklim dan fungsi hunian. Dan di sini sudah ada salah satu contoh untuk top view-nya, di mana sirkulasi tapak menerapkan pola loop perimeter atau satu arah dengan integrasi akses sekunder untuk mengoptimalkan distribusi pergerakan ke seluruh zona massa bangunan dan kontur tanah secara efektif. Selanjutnya. Oke, selanjutnya kurang lebih penjelasannya sama seperti gubahan yang opsi 1, tapi di sini saya mulai masukin sedikit mengenai massa si bangunannya. Bisa dilihat pada nomor 5. Jadi sesuai dari site plan yang udah dijelasin tadi, area fasilitasi resortnya, terus selanjutnya di depannya itu ada di area yang bisa kita gunain untuk spa, gym, dan lain-lainnya. Terus habis itu di sebelahnya itu ada kantor pengelola, dan di depan kantor pengelola itu ada area lobby, serta di sampingnya ada restoran, dan yang terakhir di sebelah sini itu adalah tempat bisa untuk amphitheater atau gedung pertunjukan dan lain-lainnya. Gitu. Kurang lebih semuanya penjelasannya sama. Terima kasih.